kebetulan tadi masih mempersiapkan gitu ya beberapa kegiatan, tapi kami percaya bahwa, eee, hal-hal yang disiapkan, hal-hal yang kami rencanakan ini pasti hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan, eee, kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini gitu ya. Nanti ada beberapa, pelayan, di dalam kegiatan, kita dalam sepakat doa pada hari ini gitu ya, ada Bu Wikiau yang akan membawakan, untuk firman Tuhan gitu ya. Nanti kita juga diiringi, dari, teman-teman, worship leader gitu ya. Ada, Sis Hasita tadi ya namanya, sorry aku kalau salah menyebutkan Betul. gitu ya, nanti Shalom. itu shalom. Selain itu juga nanti ada, pengiringnya gitu ya dengan, kakak yang di belakang siapa namanya? Di Shalom. Oke, Kak Dia. Oke, selain itu Di nanti ada Pak Timo, juga ada Pak Hasahala yang akan menemani kita. Oke, saya tidak mau berpanjang lebar lagi, mungkin kita silakan, kami dipimpin. Terima kasih. Thank you kesempatannya Bu Andi. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan ya, walaupun ada yang masih off ya. Kita mau sama-sama, kita mau bersatu, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian sesuai dengan tema kita minggu ini. Kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mau libatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyatakan dalam Tuhan Yesus. Kebenaran.
Ibu, kita mau lagi memuji Tuhan, kita mau sama-sama dialah Yesus dalam kebenaran. Sepertinya ada kendala teknis ya, suara Hasita nggak kedengaran. Suara Hasita nggak kedengaran, tidak terdengar jelas sih di kami. Suaranya nggak kedengaran? Nah, sekarang udah lebih terdengar sih, mungkin harus lebih dekat ya dengan apa device-nya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya. Ya, terima kasih. Udah lebih terdengar suaranya, Bapak Ibu? Ya, dicoba aja dulu. Mungkin audio aja kali ya kalau memang gitarnya tidak bisa masuk suaranya. Oke. Masih bersuka cita Bapak Ibu semuanya, walaupun ada gangguan kendala sinyal, internet, atau mungkin device-nya, tapi percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita, biar Tuhan yang melawat setiap kita. Oke, mari kita angkat lagu yang tadi, pujian yang sebelumnya. Kita mau sama-sama katakan dengan iman, Bapak Ibu, biar Tuhan Yesus yang selalu ada dalam setiap hati kita, menuntun setiap harinya. Yes. Gak bisa Ci, banyak hawanya, hawanya. Hawanya, ya. Haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam Tuhan Yesus namanya ada keselamatan. Dan beri kemuliaan kita bersama. Saya serahkan untuk kesaksian pada sore malam hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Sahala memberikan kesaksiannya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur, ya bersyukur saya masih
kita masih bisa berkumpul sore hari ini. Saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersaksi pada sore menjelang malam hari ini. Sebenarnya, banyak hal sebenarnya yang bisa saya saksikan selama saya berada di BCA ini sih sebenarnya. Namun, karena saya percaya bahwa BCA itu merupakan ladang berkat bagi Tuhan buat kita untuk mendapatkan nilai-nilai ilahi yang dari Tuhan untuk kita terus bertumbuh dalam cara berpikir maupun dalam cara kita bersikap. Eee, saya sekarang bertugas di KEPT Palembang. Saya mengawali karir saya itu, di BCA Jatinegara. Kalau mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, dulu Jatinegara, terus beralih jadi Milenia namanya, BCA Milenia. Saya, menikah waktu itu di tahun 2008, kemudian, saya aslinya lahir di Palembang, orang Batak tapi. Nah, jadi waktu pas saya menikah pakai adat Batak nih ceritanya. Nah, jadi waktu pas menikah itu kalau di Batak itu ada 2 prosesi acara yang harus kita jalanin. Pertama itu tunangannya dulu, kemudian baru proses seminggu kemudian baru acara untuk pernikahannya. Nah, waktu pas pertunangan biasanya kita hari Sabtu ya, hari Sabtu, pertunangannya. Kalau bahasa Bataknya itu kalau ada yang Batak sini nggak ada kali ya, martupol namanya. Jadi waktu martupol itu hari Sabtu, namun pas hari Selasa, eee, mertua saya itu yang cowok itu meninggal. Mertua saya yang cowok meninggal. Dia sih memang ada, stroke, tapi pas waktu hari Selasa itu dia kolaps, masuk ke IGD, kemudian, kami bawa ke IGD dan nggak ketolong hari itu juga meninggal. Nah, saya ini orang Palembang. Saya menikah itu ke Jakarta itu pakai adat Batak itu seluruh keluarga saya Palembang itu udah datang. Pas acara pertunangan itu udah datang semua. Wah, kami juga berpegangan tangan akhirnya berdoa, "Oh Tuhan, gimana nih, jadi nikah nggak nih?" Kan gitu kan. Semuanya udah dipersiapkan, gedung udah dibayar, biasalah kalau namanya acara pernikahan kan semuanya harus di-prepare sedemikian rupa, namun kejadian ini kejadian yang mendadak gitu. Kita harus, eee, nggak pernah ada mitigasi namanya meninggal gini kan nggak ada mitigasinya. Jadi ya meninggal kemudian, kita juga harus pakai acara adat penguburan juga. Jadi kita harus kubur dulu mertua saya dengan selayaknya dan pakai acara adat dan, eee, benar-benar saat itu kita satu keluarga dari Palembang juga kami berpegangan tangan berdoa, "Aduh jadi atau enggak?" Dan puji Tuhannya itu di keluarga istri saya saat ini, dulu calon istri, tidak ada satu kata patah pun istilahnya itu batal acaranya. Jadi harus tetap lanjut. Kemudian akhirnya kami melanjutkan pernikahan kami, ya dengan 2 momen yang harus dicampur aduk. Ada yang, eee, mertua perempuan saya bersedih, ya sama sih istri saya juga pasti sangat sedih. Jadi di dalam acara pesta itu yang harusnya, meriah, harusnya sukacita, bercampur aduk menjadi ada dukanya, ada sukacitanya, jadi semuanya bercampur aduklah. Dan kemurahan Tuhan juga, kami bisa lalui semua itu. Kami lalui semuanya dan berjalan lancar, semua acaranya berjalan lancar. Namun, setelah acara pernikahan, kami belum bisa bulan madu karena sudah dikejar dengan acara penghiburan dari gereja, dari apa, dari adat harus ada penghiburan. Jadi penghiburan sekaligus ucapan syukur dicampur aduk tuh jadinya. Ya puji Tuhan kami bisa lalui semuanya dengan kekuatan yang dari Tuhan dan akhirnya, eee, kami bisa berkeluarga dan kami tinggal di Jakarta.
waktu itu. Eh, Beberapa bulan kemudian, belum sampai 1 tahun sih, mungkin sekitar 9 bulan, waktu kami di Jakarta, kemudian ayah saya, bapak saya itu stroke. Jadi dia kolaps, jadi pulang pesta, dia ya kalau Batak kan selalu kalau anak-anak yang nggak ada kan orang tua pasti pergi ke pesta terus nih. Jadi ke pesta mungkin makannya ya B2 segala macam, dari B1, B2, B3 kali ya, sampai dimakan semuanya. Jadi Oh iya, mungkin gimana ya? darah tingginya Oke. naik, terus dia kolaps juga, stroke. Jadi bapak saya stroke, masuk ke rumah sakit, kami dikabari dari Jakarta, dan kami mau nggak mau mesti pulang. Mau nggak mau mesti pulang karena apa namanya, untuk melihat ya. Waktu pas saya sampai di rumah sakit, saya melihat bapak saya itu saat itu udah setengah badannya tuh nggak bisa bergerak. Jadi ya kami terus berdoa dan sampai akhirnya eh, waktu itu ibu saya masih ngajar. Jadi ibu saya itu seorang guru, jadi masih ngajar dan ibu saya minta, bisa nggak aku minta tolong. Jadi kami itu cuma 2 saudara. Saya kebetulan anak paling tua, adik saya juga di Jakarta. Nah, ibu saya minta, boleh nggak salah satu dari kalian pindah ke Palembang bantuin saya untuk ngerawat bapak. Nah, adik saya langsung bilang nggak bisa karena kerjaan segala macam. Tapi saya jawab ya, waktu itu saya bilang, Mak, kita doain ya. Kalau memang itu jalan dari Tuhan, pasti akan ada jalan dan dipermudah semuanya. Aku bilang gitu. Mama terus berdoa, kami juga berdoa dan kami akan berusaha. Jadi saya tinggalkan bapak saya waktu itu udah sadar namun masih belum bisa bergerak. Baliklah saya kerja. Saya balik kerja, saya menghadap ke eh, advisor saya. Waktu itu saya udah di Depol. Kebetulan saya di Depol waktu itu. Saya menghadap advisor saya, dia bilang, saya nggak bisa bantu untuk pindah ke Palembang karena harus dari Palembangnya ada tempat atau enggak. Oke. Akhirnya saya bergerilya mau cari tempat. Coba di BCA Palembang, terus di Kanwil Palembang. Namun mereka semua alasannya GMK. Selalu GMK karena nggak bisa semudah itu untuk pindah gitu. Nah, dengan lagi kegalauan itu, tiba-tiba saya lagi kerja, ada IM masuk nih. IM kalau dulu, kalau sekarang kan pakai tim, sekarang dulu kan IM tuh. Ada IM masuk, ada dari teman saya dari luar kota. Halo Bang, apa kabar? Katanya. Kurang baik sih, Dek. Kenapa? Katanya Bapak lagi stroke segala macam. Saya jelasin lah, ceritain bahwa itu. Nah, kebetulan dia saranin, Bang, di Palembang itu akan dibuka perwakilan kantor pusat untuk kartu kredit. Untuk kartu kredit namanya KFCC dulu namanya. Jadi, Abang coba deh telepon ke Palembang katanya. Wah, saya mendengar itu agak ada api nih, ada lumayan ya, ada agak cerah dikit kan, pengharapan gitu. Akhirnya saya telepon ke Palembang dan benar, memang KFCC itu sedang dibentuk waktu itu. KFCC sedang dibentuk, saya telepon ke waktu itu yang ngangkatnya kebetulan Kabid Marketingnya. Namun Kabid Marketingnya bilang katanya, aduh, Pak benar memang KFCC akan dibuka, tapi seluruh keputusan itu ada di kantor pusat. Oke, baik. Dengan siapa ya bisa saya hubungin ya? Coba Bapak hubungin Ibu Rita Listiani namanya. Waktu itu zaman Ibu Rita Listiani kepala PSDM-nya di GBC namanya. Oh baik Pak, saya akan hubungin. Nah jadi saya nggak cari tahu nih Ibu Rita Listiani itu kayak gimana orangnya segala macam, nggak mau tahu. Yang penting saya hubungin pakai IM. Ibu, saya jelasin Ibu, saya dari Depol, Sahala, ada keperluan seperti gini ini, bisa minta tolong nggak Bu? Bisa untuk pindah ke KFCC yang di Palembang karena orang tua saya lagi sakit Bu. Ibu itu menjawab, coba kirim CV kamu katanya.
Akhirnya saya kirim tuh CV-nya, dan puji Tuhannya luar biasa, ini yang menurut saya momen yang luar biasa bagi saya, nggak sampai 1 jam dia jawab, "Baik ya, kita proses ya." Waduh, ini saya ini bersyukur banget, ini jalan dari Tuhan pasti. Nah, akhirnya saya telepon ibu saya, "Mak, terus berdoa ya Mak, aku ada jalan untuk pindah ke Palembang, namun belum belum, keluar SKPK karena masih oke dari PSDM-nya." Akhirnya setelah, dengan Ibu Rita itu mungkin dilihat CV-nya segala macam, diproseslah, dan waktu itu advisor saya Pak Andri Santoso itu, membantu saya untuk membawa surat pindah saya itu ke PSDM dan langsung diproses. Dengan begitu cepatnya, akhirnya 2009 saya berada di KFCC Palembang. Saya bisa, pindah ke sini atas kemurahan Tuhan, dan saya juga dalam diri saya, berjanji bahwa tempat ini adalah tempat jalan Tuhan dan saya akan bertanggung jawab akan membuat, KFCC menjadi tempat yang besar nantinya suatu kelak mungkin gitu. Saya akan bekerja sungguh-sungguh, saya berjanji kayak gitu, karena menurut saya ini bukan jalan yang mudah, ini campur tangan Tuhan untuk saya ditempatkan di sini. Ya jadi begitulah teman-teman, sampai saat ini bapak saya usia 72 tahun, puji Tuhan, 72 tahun walaupun jalannya nggak begitu sempurna, tapi dia bisa jalan dan bisa bawa mobil, dia juga semakin sehat saat ini, kita maintenance. Karena ada cucunya ya dari saya, kan kalau orang Batak itu kan memang, kakek itu kebanggaannya adalah cucunya. Jadi dia semakin semangat, semakin senang. Selanjutnya apakah ada kerikil-kerikil lagi? Ada, namun saya percaya saat Tuhan buka jalan, apa itu nanti akan yang terjadi depan, saya percaya bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi, Tuhan juga akan memelihara dengan sempurna. Baik, mungkin itu dulu kesaksian saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom buat semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sahala untuk kesaksian yang sungguh memberkati setiap kita pada sore malam hari ini. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang selalu buka jalan ya Pak ya. Walaupun terkadang kita melihat kayak lagi di lembah kekelaman, lagi nggak ada jalan terbuka, tapi percaya pasti biarkan anak-anaknya uh, keluar dari jalur Tuhan, tapi tetap ada bersama-sama di jalan Tuhan gitu ya. Amin, Oke, amin. mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Biar Tuhan yang lembutkan hati setiap kita. Biar kita boleh siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian walau aku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan taklah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Tuhan di hidupku. Kita ulang pujian ini dari awal, kita bersama-sama katakan dengan iman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tak pernah kau tinggalkan. Sungguh kau mulia Tuhan, mulia dan sempurna. Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus, Kau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku besar setiamu Tuhan di Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan ada kemenangan setiap kami Bapa. Kami begitu percaya Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan dengan lembut, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan anak-anak di tempat ini lewat Zoom meeting malam hari yang indah ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, biar sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang mencurahkan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Amu Tuhan. Biar lewat Bu Amu Tuhan, kami boleh Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan mau Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati lidah bibirnya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami semua boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap mendengarkan dan boleh berbuah Tuhan, buat sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Hasita untuk puji-pujiannya begitu indah, dan Pak Sahala dengan kesaksiannya yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi di sepakat doa kita yang ke-96 ya, kalau nggak salah ya, 94 ya.
Jadi udah sekian lama sepakat doa ini kita ada biar kita sama-sama bertumbuh ya, sekalipun kita bekerja, tetapi kita bangun kerajaan Allah di mana kita bekerja, sehingga ada puji-pujian bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini saya akan bawa firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara buat kita semua. Yang saya angkat topiknya adalah tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Ya, tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, kenapa harus tetap berjalan di jalurnya Tuhan? Kalau kita bicara mengenai jalur, kalau kita di jalanan ya Bapak Ibu, kalau kadang-kadang karena jalurnya salah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya kalau kita di jalan ya, kita di jalan, kita salah jalur, gitu ya, kita salah jalur, yang harusnya nggak boleh jalur itu kita lewatin, maka akan terjadi kecelakaan. Contoh juga di tol gitu ya, harusnya jalur kiri tidak boleh untuk mendahului, tetapi kita ada di jalur kiri, terus kita mendahului kendaraan yang lain, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Sama di dunia ini banyak jalur. Ya, banyak jalur dan dunia ini menawarkan begitu banyak keindahan di jalur-jalur tersebut. Nah, kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan ini harus berjalan di jalurnya Tuhan. Kenapa? Karena jalur dunia ini menawarkan banyak jalur, tetapi kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Ya, kalau kita berjalan di luar jalurnya Tuhan, maka kita akan berjalan dengan kekuatan kita, ya. Jadi kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa meminta tuntunan Tuhan. Karena apa? Kita berada di jalur yang dimana Tuhan tuh tidak ada. Jadi kita dengan kekuatan kita. Bapak Ibu, saya angkat dalam firman Tuhan Keluaran 33 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu, ini cerita bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Ya, jadi kadangkala ya kalau kita bertanya, kalau kita lihat di peta, nggak terlalu jauh gitu kan, nggak terlalu jauh. Tetapi Tuhan mengajak bangsa Israel untuk mengelilingi, berkeliling sampai 40 tahun. Sehingga perjalanannya begitu jauh dan begitu lama. Apa yang Tuhan mau lakukan terhadap bangsa Israel? Ya, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita semua. Ya, kadangkala Bapak Ibu teman-teman, kita memilih jalur. Kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan, bukan berarti kita ini ya tidak ada kerikil, ya, bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti semua mulus, ya. Nabi Musa sampai meminta tuntunan Tuhan, meminta bagaimana harus membawa bangsa Israel itu berjalan. Karena apa? Bangsa yang keras kepala, kata firman Tuhan, gitu ya. Tetapi Tuhan punya rencana sendiri sampai 40 tahun di mana Tuhan mengirimkan berbagai bantuan kepada bangsa Israel selama 40 tahun itu. Nah, teman-teman, ada 3 hal ya kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan. Tadi ya, Bapak Ibu teman-teman, kenapa harus di jalurnya Tuhan?
Karena yang tadi saya utarakan di awal, kalau kita di jalur yang salah, maka kalau hidup kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya, akan terjadi hal di mana tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh di BCA gitu ya, BCA punya jalur, ya, punya jalur bahwa ini loh nilai-nilai yang harus kita jalankan, peraturan-peraturan yang harus kita jalankan, ya, sehingga kita tidak boleh keluar dari jalur itu. Kalau keluar dari jalur itu bisa kenapa, ya? Maksudnya apa yang akan terjadi? Kita tidak taat, ya, terus timbul pelanggaran-pelanggaran sehingga bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Ya, sama dengan di BCA, ya. Jadi kalau kita berjalan di jalurnya yang salah, maka akan banyak hal yang akan kita terima sehingga kita kadang-kadang bertanya, Tuhan, kenapa terjadi seperti ini, ya? Lain kalau Bapak Ibu dan saya, ya, kita berjalan di jalurnya Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Jangan takut. Karena apa? Seperjalanan dalam jalur itu Tuhan tuntun kita. Tuhan pegang hidup kita. Tuhan tahu apa yang terjadi, ya, dalam perjalanan hidup kita. Ya. Malam hari ini ada 3 hal yang Tuhan janjikan kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat 4, Tuhan memberikan jaminan buat kita. Kata firman Tuhan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu teman-teman semua, saya rasa kalau kita baca berita saat ini ya, banyak sekali sampai anak-anak muda pun mengakhiri hidupnya karena tidak ada jalan keluar. Karena keluar dari jalurnya Tuhan. Sehingga tidak ada pegangan. Kita berjalan tidak ada yang mendampingi kita. Kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan, apapun masalah kita, ya, dunia boleh bergejolak, dunia boleh berbagai masalah, tidak ada kepastian, tetapi pada saat kita tetap berjalan di jalurnya Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Masalah boleh datang. Karena apa? Kedepannya kita tidak tahu tantangan apa yang harus kita hadapi. Ya, di luar Tuhan kita tidak ada kepastian. Kita tidak tahu kita harus berjalan memegang siapa, berpegang pada siapa. Tetapi kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Sampai masa tuamu. Jadi jangan takut, ya. Karena apa? Keselamatan, perlindungan, dan berkat disediakan bagi orang percaya. Karena tantangan ke depan bukannya gampang. Ya, tantangan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, seperti Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialirin dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menjamin masa tua kita. Kadang ya, apalagi mungkin bagi Bapak Ibu ya, yang sudah kerja lama di BCA. Bahkan yang sebentar lagi mau pensiun. Kadang-kadang ada satu kecemasan, ada satu kekhawatiran. Tetapi ingat bahwa kita kalau sudah berjalan di jalurnya Tuhan, Tuhan memberikan kita jaminan, ya, sampai masa tuamu. Kadang Bapak Ibu, ya, seperti Pak Sahala bersaksi gitu ya, Pak Sahala sudah berjalan di jalurnya Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Tetapi di jalurnya Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti jalan kita mulus.
seperti Pak Salah saksikan bahwa begitu banyak tantangan dalam memasuki pernikahan aja, berbagai hal terjadi. Tetapi ingatlah, kalau kita berjalan, ada batu kerikil memang, atau ada batu besar memang, ada naik turun memang, ada naik, ada di mana jalan itu ada turun. Tetapi percayalah bahwa kalau kita di jalurnya Tuhan, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang menggandeng kita, menuntun kita untuk melewati setiap masalah dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang dalam Yesaya 46 ini, ya nggak usah takut, karena Dia memberikan jaminan buat kita. Ya, kalau kita mau berjalan sampai tujuan kita, ya Tuhan bilang, aku memberikan jaminan. Nggak usah khawatir sampai masa tuamu. Ya, ayat ini karena saya adalah anak yang dimana dari kecil tidak hidup dengan orang tua gitu ya. Jadi apa-apa saya susah curhat dengan orang gitu ya. Jadi kalau saya punya masalah pasti saya tidak pernah curhat dengan orang. Kenapa? Karena dari kecil saya maksudnya tidak dirawat oleh orang tua. Jadi apa-apa pasti saya ngadunya sama Tuhan. Tetapi Tuhan adalah segala-galanya bagi saya. Karena apa? Saya tahu perjalanan hidup saya begitu berliku-liku. Kerikil besar maupun kerikil besar, kerikil kecil maupun kerikil besar harus saya lewati. Ya, harus saya lewati. Tetapi saya tahu Tuhan akan menuntun. Tuhan akan memegang hidup saya senantiasa. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama jangan takut ya. Karena apa? Dalam Yesaya 58 juga dibilangnya Pak, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ya, dan akan memuaskan hatimu sekalipun di tanah yang kering, kata firman Tuhan. Ya, sekalipun misalnya ya, hidup kita sepertinya tidak ada jawaban. Sepertinya masalah kita tidak akan terselesaikan. Begitu berat Tuhan. Seperti Pak Sahala bilang, oh maksudnya mau masuk ke dalam pernikahan aja gitu kan. Masalah bertubi-tubi datang. Iman Pak Sahala diuji. Ya, di tengah badai yang menempa, Pak Sahala tetap berpegang pada firman Tuhan. Memegang janji Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi. Karena apa? Pak Sahala tidak sadar bahwa Pak Sahala sedang berjalan di jalur Tuhan. Ada batu besar, ada batu kecil. Tetapi sesungguhnya tangan Pak Sahala yang dipegang. Ya. Bahkan pada saat melewati sungai, melewati lembah pada jalanan itu, Pak Sahala sedang digendong oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, karena apa? Sampai aku menggendong kamu, kata firman Tuhan. Dan aku telah melakukannya. Dan aku mau terus menanggung kamu. Ya, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu adalah janji Tuhan. Kalau kita terus berjalan di jalurnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, firman Tuhan bilang. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini. Ya, kadang-kadang kita cemas, kita khawatir. Itu manusiawi. Ya. Anak Tuhan boleh takut gak? Boleh. Tetapi jangan ketakutan. Kalau takut itu normal. Cemas itu normal. Khawatir itu normal. Ya. Kalau ketakutan itu yang tidak boleh. Ya, karena apa-apa kita ketakutan gitu ya. Karena kalau kita ketakutan terus dalam hidup kita, ketakutan itu yang menguasai hidup kita.
Tetapi firman Tuhan sangat mengerti bahwa kita ini ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir dalam hidup kita. Karena apalagi kita ya yang udah dewasa di dalam bekerja di BCA gitu ya. Ini ada yang masih muda-muda, pensiunnya masih lama ya. Kalau saya lihat muka-mukanya masih yang masih muda gitu ya. Tetapi terus harus berjalan di jalur yang benar. Ya, kalau sama ya, kalau kita nasihatkan anak-anak kita, kalau kerja di BCA mau sampai lulus, mau sampai tujuan, yuk berjalan di jalur yang benar. Karena kalau di jalur nggak benar, maka saya pikir tidak sampai akhir. Ya, berat nggak? Misalnya ya, ada yang masih 20 tahun, ada yang masih 25 tahun pensiunnya gitu ya. Sama kehidupan rohani kita juga tidak tahu sampai umur berapa kita berada di dunia ini. Ya. Itu sama dengan kita kerja di BCA. Kapan kita pensiun? Pensiun secara rohani, ya, orang bilang Tuhan datang, ada dua, Tuhan datang secara pribadi atau Tuhan datang secara korporat, yaitu dunia kiamat, orang bilang gitu ya. Tetapi ada Tuhan datang kepada pribadi kita. Berarti kita sudah sampai tujuan kita. Nah, tujuan yang seperti apa? Contoh kita kerja di BCA, gitu ya. Kita pengennya tamatnya cum laude. Tidak ada noda. Ya, kita lulus dalam perjalanan kita berkarir di BCA. Tentunya tadi harus berjalan di jalur yang benar. Apa yang terjadi kalau di jalur yang tidak benar kalau kita kerja di BCA? Pasti ada sesuatu pelanggaran. Ya, kita keluar jalurnya BCA dan kita harus berhenti dan harus keluar dari BCA. Sama. Kalau kita berjalan di jalur yang benar, maka kita akan sampai ke tujuan kita dengan benar. Sama perjalanan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berjalan di jalur yang benar. Karena kalau di jalur nggak benar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berjalan di jalur yang benar, firman Tuhan bilang, janji yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, jadi jangan takut. Ya, saya ingat dulu kalau saya masih kecil gitu ya, saya belum mengenal Tuhan, sepertinya tidak ada masa depan. Gitu ya, karena dari saya orang daerah gitu ya, saya asli Bangka gitu kan. Dan dari kecil memang tidak ikut orang tua, sepertinya tidak punya harapan gitu ya. Tetapi pada saat saya ketemu Bapak yang sesungguhnya saya, gitu kan, Tuhan Yesus, saya diangkat jadi anaknya, hidup saya dirubah, saya punya pegangan, saya tahu tujuan yang mau saya pergi, gitu kan, saya tahu tujuan hidup saya mau kemana, jadi tambah bergairah hidup ini. Ada takut, ya, ada cemas, ada khawatir, itu udah pasti, gitu ya. Tetapi pada saat kita khawatir, pada saat kita cemas, pada saat kita takut, ada Roh Kudus. Ya, kita bersyukur bahwa anak-anak Tuhan itu tidak ditinggalkan sendirian. Pada saat Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus kirim apa? Roh Kudus. Jadi kalau kita berjalan di jalur yang benar, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Amoy, Pak Sahala itu salah jalannya. Balik. Ya, walaupun ada kerikil jangan pergi. Walaupun ada batu besar jangan pergi. Tetap di jalur ini. Saya akan menuntun engkau. Saya akan menggendong engkau. Saya akan menuntun engkau sampai ke tempat tujuan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu, Tuhan memberikan ketenangan. Nah, di saat ini, ketenangan ini menjadi hal yang sangat mahal. Karena kenapa? Kalau kita baca di berita, ya kita baca di kita lihat di apa yang terjadi sekarang ini, ya ketenangan itu benar-benar yang dicari oleh orang-orang, bahkan orang-orang dunia. Ya,
Karena apa? Kadang-kadang untuk mencari ketenangan, untuk mencari supaya hatinya tenang, ya banyak yang pergi ke hal-hal yang di luar Tuhan. Ada yang kalau pusing ya pergi ke tempat-tempat yang maksudnya bisa memberikan ketenangan sesaat, gitu. Kadang-kadang ya pergi karaoke, pergi segala macam, bukannya nggak boleh ya, tetapi itu semua hanya sekejap aja, ya bisa hilang. Tetapi Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi ketenangan itu akan membawa hidup kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh kesejahteraan. Jadi kebenaran itu sebenarnya jangan dicari kemana-mana. Ya, mungkin kita akan mendapat ketenangan sesaat aja kalau di dunia ini. Karena tadi ya, saat ini ketenangan itu menjadi hal yang sangat mahal. Kalau kita lihat ya, apalagi kita kerja ya, kerja itu nggak mungkin nggak stres. Pasti stres. Bagian apapun pasti stres. Karena apa? Kalau nggak stres berarti kita nggak hidup, gitu ya. Nggak ada rasa lagi, gitu ya. Tetapi kalau kita stres berarti apa? Ada kehidupan, ya. Ada care-nya kita. Wah, ini harus kejar target nih, gitu ya. Harus tercapai nih. Harus membawa timnya lebih bagus, membawa pribadinya lebih bagus, sehingga bisa sama-sama kita mensupport kinerjanya BCA. Itu semua harus terjadi. Firman Tuhan bilang, ya, kalau ada kebenaran, di situ ada timbul damai sejahtera. Caranya gimana supaya kita mendapat ketenangan? Ya, kalau kita gini deh, kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita berjalan di jalur yang benar? Kan pertanyaan, apakah hidup saya ini sekarang ini sudah berjalan di jalur yang benar? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana tahu bahwa kita berjalan di jalur yang benar? Tentunya kita harus tahu, kita harus kenal baik-baik siapa Tuhan kita. Sehingga apa? Kita tahu nih, tujuan kita mau lari kemana. Jangan-jangan kita salah jalur. Ya, bukan jalurnya Tuhan. Ya, sehingga pada saat kita masuk ke jalur itu, lah kok seolah-olah kalau saya ada masalah tidak ada pegangan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah kita sudah di jalur yang benar, setiap hari kita harus komunikasi, harus kenali dia baik-baik. Sehingga kata firman Tuhan, dombaku mengenal suaraku. Ya, kita tahu siapa, kemana kita harus pergi. Kita tahu siapa yang berkata dengan kita. Ada dua kan? Kalau bukan Tuhan, berarti sebaliknya yang berkata dengan kita. Gitu ya. Tetapi kalau kita mengenal siapa dia, ya, kita mengenal baik-baik siapa dia. Kata firman Tuhan, kita adalah ranting, gitu ya. Kita harus menempel pada pokok anggur yang benar itu. Karena apa? Kita bisa tumbuh, ranting itu bisa tumbuh kalau kita tetap menempel pada pokok pohon itu. Tapi kalau kita nggak menempel, kita tidak menempel pada pokok anggur itu, maka kita tidak tahu, itu kita udah nggak menjadi ranting yang punya kehidupan. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kita paksakan, Tuhan kamu harus mengerti saya ya. Kamu harus mengerti hidup saya pengennya seperti ini. Gitu ya. Bukan kita cari, Tuhan maunya saya seperti apa. Bukan. Tetapi kadang-kadang kita memaksakan bahwa Tuhan, saya maunya seperti ini, ya.
Saya suka-suka saya dong berjalan jalurnya. Tapi pada saat kita mendapat masalah karena kita berjalan di jalur yang salah, maka banyak anak-anak Tuhan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kan anakmu, saya kan pengikut engkau gitu kan. Tetapi kok kamu membiarkan saya seperti ini gitu ya. Kadang-kadang banyak anak Tuhan berkata seperti itu. Nah, kita korek, kita merenungkan. Apakah hidup kita ini sudah berjalan di jalur yang benar? Kalau sudah berjalan di jalur yang benar, maka kita akan tahu kemana kita harus pergi. Ya, siapa yang menuntun kita? Kalau kita merasa, saya tidak ada yang menuntun, berarti teman kita semua, ya, maksudnya Bapak Ibu dan saya itu kita salah jalur, karena kita tidak menyadari bahwa ada yang menuntun kita dalam hidup kita, gitu ya. Kalau kita berjalan di jalur yang benar, berarti kita tahu seperti tadi ya, di perjalanan ada kita lewatin misalnya kubangan gitu ya, ada lewatin batu besar, ada lewatin kerikil kecil, tetapi percayalah pada saat kita lewatin batu kerikil itu, tangan Tuhan menuntun kita. Kalau kerikil kecil, dia cuma berkata, salah. Ya, berjalannya pelan-pelan, di depannya ada kerikil ya. Saya tetap memandang, saya akan memonitor kamu. Pada saat lewatin jalan batu besar gitu kan, seolah-olah tertutup. Kata firman Tuhan tadi, dia menuntun kita. Dia pegang tangan kita, nih lewatin ya. Tapi di perjalanan itu juga ada seperti kubangan gitu kan. Sepertinya tidak bisa kita lewati. Firman Tuhan bilang apa? Aku menggendong kamu. Enggak usah takut. Saya akan tetap menggendong kamu untuk melewati semua itu. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita malam hari ini, apapun yang kita alami, jangan keluar dari jalur Tuhan. Jangan sekali-kali keluar dari jalur Tuhan. Kenali Tuhanmu, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan kita. Percayalah, badai boleh datang, masalah boleh datang. Beberapa hari ini sebelum saya bawa firman Tuhan, saya tiba-tiba ada masalah yang datang gitu ya. Langsung saya diuji. Saya bilang, Tuhan, sepertinya apakah saya kuat gitu kan untuk membawakan firman-Mu sementara saya punya masalah yang menurut saya cukup berat. Saya berserah, saya hanya menangis di hadapan Tuhan, gitu kan? Saya menangis di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kirim penolong yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Jawaban yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan pakai tangan orang lain, Tuhan pakai orang yang tidak saya sangka-sangka untuk menjawab, untuk memberitahukan, nih, Tuhan pakai orang ini menolong kamu. Ya, Tuhan pakai dia untuk menolong kamu. Tadi malam saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata, Tuhan, saya bilang ya, bahwa apa yang tidak saya pikirkan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Firman ini yang mau saya bawa, diuji dalam hidup saya. Ya, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi pada saat saya melihat bagaimana Tuhan yang saya sembah, yang Bapak Ibu sembah itu hidup, saya tersungkur tadi malam di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan, Engkau sangat hidup. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, bagaimana dunia dapat mengambil
Tuhan dalam hidup saya? Tidak akan. Karena apa? Tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak akan terburu-buru. Ya, Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan akan kirim pertolongan dalam hidup kita. Bapak Ibu teman-teman, saya tidak tahu pergumulan yang teman-teman hadapi saat ini. Ya, tetapi satu hal bahwa saya mau katakan kepada teman-teman, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berjalan di luar jalurnya Tuhan. Walaupun yang tadi bilang ada batu kecil, ada batu besar. Bahkan seperti ada gunung, seperti ada lumpur, seperti ada banjir, gitu ya. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kapanpun, kata firman Tuhan, aku akan menggendongmu. Firman Tuhan biarlah malam hari ini ya bukan buat teman-teman, tetapi firman Tuhan ini diuji terlebih dahulu untuk saya. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Amoy, saya sangat hidup dalam hidup kamu. Tidak perlu kamu takut, tidak perlu kamu gentar, tidak perlu kamu cemas. Ya, apapun tantangan yang kamu hadapi, ada aku yang menggendongmu. Ya, ketahuilah ya, sekali lagi ketahuilah, kenali dia. Dialah Bapa yang sangat baik. Tidak pernah terlambat dia menolong teman-teman. Tidak terlalu cepat dia menolong teman-teman. Tetapi tepat waktunya dia akan mengulur tangannya dan menolong teman-teman semua. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu pedang bermata dua Tuhan. Menusuk dalam hati kami. Dan Tuhan membawa hidup kami melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memberikan kami janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, malam hari ini Tuhan, buat kami mengerti akan hati dan pikiran-Mu terhadap kami Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada satu langkah kami pun yang keluar dari jalur-Mu Tuhan. Tidak ada sedetik pun Tuhan dalam hidup kami berjalan di luar jalur-Mu. Tetapi kami mau memandang kepadamu dan tetap berjalan di jalur-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan kami mencapai garis finish kami ya Tuhan. Dan Engkau mendapati kami, iman kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini kami tidak tahu, hamba tidak tahu apa yang terjadi pada hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Dan kami memiliki jalan keluar dan jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Bu Ati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Timo. Silakan Bapak Timo. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Nah, sesuai nama persekutuan yaitu sepakat berdoa, tentu sepakat memerlukan bukan satu orang, yaitu beberapa orang ya. Jadi saya berharap kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita bisa berdoa, bisa buka suara, bisa berdoa dalam hati. Saya akan bacakan poin-poin doanya dan mari kita doakan poin-poin doa syafaat doa kita pada malam hari ini bersama-sama. Mari kita bersepakat untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami percaya Tuhan,
berjalan bersama Tuhan, maka kami akan aman, kami akan selamat, kami akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Bagaimanapun juga bahaya jalan di depan kami percaya Tuhan akan megang kami, hanya Engkau Tuhan andalan kami. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kita berdoa untuk Indonesia, juga situasi geopolitik yang semakin mempengaruhi kehidupan kita, juga mempengaruhi pekerjaan kita. Kita doakan agar semua kondisi Indonesia maupun kondisi dunia boleh selalu aman, sehingga kita juga bisa bekerja dengan tenang, dan dengan penuh rasa syukur, dan dengan senantiasa diberi Tuhan keberhasilan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Engkau tahu Tuhan bahwa Indonesia akan segera masuki pergantian kepemerintahan Tuhan sebentar lagi. Kami berharap Tuhan agar pergantian pemerintahan ini berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan smooth ya Tuhan, tidak ada gejolak. Kami berdoa Tuhan agar pemerintahan kami boleh berjalan dengan senantiasa takut akan Engkau Tuhan, dijauhkan dari nafsu-nafsu keserakahan Tuhan, nafsu-nafsu yang berkuasa, baik secara pribadi maupun secara golongan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi Indonesia Tuhan. Tuhan jamin Tuhan agar kami semua ini boleh beribadah dengan baik, juga boleh bekerja jalan kehidupan kami dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dunia Tuhan dengan kabar-kabar yang merisaukan kami akan hiruk pikuknya Tuhan, kekerasan, peperangan di luar sana Tuhan yang semakin Tuhan mempengaruhi kehidupan kami Tuhan, juga mempengaruhi Tuhan bisnis cabang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan nafsu yang semakin takut akan Engkau Tuhan, yang semakin ditundukkan Tuhan di bawah kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga dijauhkankah dunia ini dari kehancuran ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk mereka yang bertikai Tuhan, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, apapun agamanya Tuhan. Berikan pada mereka roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga dunia ini selalu damai Tuhan, dan kami semua juga merasakan satu damai, satu kehidupan yang penuh berkat Tuhan. Kita akan masuk pokok yang kedua, kita berdoa untuk BCA, kita berdoa untuk direksi, seluruh jajaran direksi, juga ya para pemimpin kita yang ada di Kanwil, di cabang, Capem, agar Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk bisa memimpin BCA dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk BCA Tuhan yang masih Tuhan izinkan Tuhan menjadi tempat bekerja yang baik bagi kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Bapak Yahya Setiatmaja Tuhan, wakil jajaran direksi Tuhan, Kakanwil, Kepala KCU, semua pemimpin Tuhan dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan para pemimpin kami Tuhan boleh memimpin kami dengan bijak Tuhan, dengan benar Tuhan, dengan tepat Tuhan, mengambil keputusan yang tepat Tuhan, bisa mengayomi kami ini semua Tuhan, sehingga kami ini bisa benar-benar bisa bekerja dengan tenang, dengan rasa satu keadilan ya Tuhan, dengan rasa syukur Tuhan, karena memang apa yang baik Tuhan yang boleh kami rasakan melalui tempat kerja kami Tuhan. Berkati Tuhan, bahwa kami ini merasakan suatu target-target yang begitu menantang Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk bisa mencapainya Tuhan. Kami percaya tidak ada persoalan yang terlalu sulit dalam Engkau Tuhan. Kalau kami berserah padamu Tuhan, kami percaya berjalan bersama Engkau Tuhan, maka semuanya akan aman. Semuanya akan selamat sampai tujuan Tuhan. Semuanya akan sejahtera. Semuanya akan merasakan sukacita Tuhan. Berikan Tuhan sukacita, tak boleh kami rasakan Tuhan. Beri Tuhan bahagia menjadi pilihan hidup kami Tuhan. Juga kami ingat Tuhan untuk karyawan-karyawan kami yang masih muda Tuhan, yang mungkin sudah menjadi yang terbesar Tuhan, komponen terbesar di BCA Tuhan, kota-kota pergumulan mereka Tuhan, penuh tantangan Tuhan, yang mungkin lebih yang dialami atau dirasakan oleh para senior ya Tuhan. Tuhan, keinginan Tuhan untuk sukses dengan cepat, keinginan Tuhan untuk menikmati apa yang sudah diusahakan Tuhan. Tolong Tuhan agar mereka juga tidak berpikir pendek ya Tuhan, mengambil jalan pintas. Kami risau Tuhan dengan berbagai masalah yang terjadi Tuhan, dan jalan pintas yang untuk berhasil untuk mendapatkan kesuksesan dengan jalan pintas ya Tuhan. Mohon Tuhan, lindungi Tuhan adik-adik kami Tuhan, yang masih muda Tuhan, sehingga mereka juga dijauhkan dari segala pemikiran yang
yang jahat Tuhan, yang aneh-aneh Tuhan. Juga kami ini semua Tuhan juga lindungi Tuhan dari pemikiran yang aneh-aneh Tuhan. Biar kami boleh fokus bekerja Tuhan, semata-mata Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menghidupi keluarga kami Tuhan, semata-mata menjadi sebuah ibadah kami padamu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kehidupan kami semua Tuhan, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini Tuhan. Tuhan berkati kami, apapun juga Tuhan pergumulan kami Tuhan. Kalau kami yang mengalami banyak masalah atau sakit penyakit, Tuhan kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan, Engkau menggenggam tangan kami, Engkau akan menghantar kami Tuhan, bahkan Engkau akan menggendong kami Tuhan, melewati segala masalah, segala tantangan, segala kesulitan Tuhan. Segala sakit penyakit kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di ruang Zoom ini Tuhan. Dan berkati kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Seperti di chat ada apa mau bersaksi, izin Bu Yulia. Tadi kita sudah bicarakan di Krusep Doa. Nanti kita akan undang Bu Damaris dalam sesi khusus bulan depan ya. Oke. Thank you baik, banget nggak Bu apa-apa. Damaris. Thank you ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Luar biasa. Ya. Ini bulan depan berarti sudah ada yang melayani Bu Yulia. Jadi melayani Puji Tuhan. kesaksian ya, kesaksian. Baik, kita akan akhiri ibadah kita sore hari, malam hari ini. Kita menutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di mana saja mereka, Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu dan senantiasa berbicara dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau tetap memegang tangan kami dan kami terus berjalan tetap di jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan berbagai pergumulan, apapun permasalahan yang anak-anak-Mu alami pada malam hari ini, kami tidak tahu ya Bapa, tetapi Tuhan mengenal anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ada jawaban, ada jalan keluar di dalam Engkau, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu semua, biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita malam hari ini, sukacita, kemenangan yang Tuhan berikan buat kita lewat persekutuan doa malam hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih atas persekutuan doa yang manis bersama dengan Dia akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang menerima berkat kita sama-sama katakan amin. 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 Saya kembali ke Bu Ati atau Bu Yulia, silakan. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk para pelayan sore hari ini, untuk Bu Amui, untuk Bu Hasita dan Pak Adi, untuk Pak Timo dan Pak Christian Sahala. Apa yang ditabur, kita percaya bahwa tidak ada yang kembali dengan sia-sia, semua akan menjadi berkat buat hidup kita secara pribadi sebagai tanah yang subur. Nah, untuk mengakhiri sesi malam hari ini, kita akan foto bersama dulu ya. Ada yang bisa bantu foto nggak ya dari kru? Budi bisa bantu nggak? Ya, boleh. Oke. Ada 2 layar. Boleh. Kita kalau yang memungkinkan buka kamera, silakan dibuka. Kalau yang enggak apa-apa. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya. Iya. Lagi. Bentar ya. Ayo, Bud. Nggak boleh. Iya. Mudah-mudahan nggak gagal Iya, ya. sudah. Oke.
Terima kasih semuanya buat Oke. rekan-rekan Terima kasih Bu Enggak, Winda, Bu. Bu Ati, Terima Bapak Ibu, kasih. teman-teman Shalom. semua. Selamat dan pagi. alumni. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Memberkati. semua ya. Selamat beraktivitas diri.